Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jade Dynasty episode 8 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jade Dynasty episode 8 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 7 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Xiaopan melawan murid puncak angin bernama Peng Chan, yang dimana saat pertarungan itu akan dimulai, Xiaopan tiba-tiba mengeluarkan tongkat saktinya yang dibungkus kain putih, sehingga membuat Peng Chan terkejut dan merasa aneh. Namun demikian, Xiaopan memberitahu Peng Chan bahwa alasannya membungkus tongkatnya adalah takut melukai orang lain. Sontak hal ini membuat Peng Chan kesal, karena ia merasa Xiaopan seakan-akan menginjak harga dirinya. Hal ini juga yang membuatnya awalnya akan menahan diri melawan Xiaopan, langsung memasang mode seriusnya, sehingga ia tanpa basa-basi langsung menyerang Xiaopan dengan pedang apinya. Dan pada saat itulah ia kemudian menggunakan teknik pedang apinya untuk menjebak Xiaopan di dalamnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Xiaopan terus menatap nyala api besar Peng Chan yang menjebaknya, dan tidak lama nyala api ini menjadi semakin kuat dan menutupi sebagian besar panggung, sehingga pakaian dan rambutnya memiliki tanda-tanda gosong. Bahkan kejadian ini membuat Susu yang menonton di luar arena langsung terkejut terheran-heran. Di lain sisi, kita beralih ke pertarungan antara Ling Er dan Sueki yang masih berjalan alot. Bahkan dari awal hingga sekarang, masing-masing dari mereka masih menunjukkan kekuatan yang sama kuat. Terutama Ling Er yang masih bertahan lama di bawah gempuran pedang Aeolian Firmus Sueki, sehingga membuat Ketua Tian dan Ibu Tian yang melihat ini merasa khawatir. Meskipun demikian, saat mereka melihat Ling Er yang tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan, hati mereka merasa lega. Bahkan Ketua Tian menenangkan Ibu Tian yang dilihatnya masih gelisah dan mengatakan dia akan baik-baik saja. Melihat ini, Ibu Tian berbalik dan menatap senyum merona Ketua Tian yang menenangkan hatinya. Lalu ia mengalihkan perhatiannya sekali lagi ke arena baku hantam putrinya. Tidak lama, Ketua Tian menggelengkan kepalanya lalu memperhatikan ada beberapa keributan para murid di belakangnya. Ia kemudian menoleh untuk melihat, dan bahkan dengan kultivasinya yang tinggi, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di belakangnya, semua murid bergerak keluar dari jalan, melewati jalan setapak yang tipis saat mereka memperhatikan Xiaopan yang pelan berjalan dengan kondisi pakaian hangus terbakar. Bahkan asap keluar dari sebagian pakaiannya dengan wajah tangan dan tubuh penuh bercak hitam. Dan mereka bisa melihat Xiaopan berjalan dengan susah payah ke arah Ketua Tian. Melihat ini, Ketua Tian segera meninggalkan kursinya dan langsung menuju ke tempat Xiaopan. Saat ia memandang penuh kasih kondisi menyeramkan murid tululnya ini, bahkan Ibu Tian dan para murid puncak bambu segera datang dan terkejut saat mereka melihat kondisi menyeramkan Xiaopan. Beberapa saat, kemarahan muncul di wajah Ketua Tian saat ia menanyakan kepada Xiaopan tentang orang yang berani menanduknya. Mendengar ini, Xiaopan pelan menatap wajah Ketua Tian yang tampak perhatian kepadanya. Ia kemudian menggunakan kekuatan yang tersisa untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa tidak ada yang menanduknya karena ia memenangkan pertarungan. Dan tidak lama setelah menjawab pertanyaan Ketua Tian, kepalanya terasa pusing dan ia jatuh pingsan ke tanah. Xiaopan jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Tapi kata-kata yang diucapkannya sebelum ia jatuh telah mengejutkan Ketua Tian dan juga murid-murid puncak bambu lainnya. Dan setelah beberapa saat, mereka mengangkat punggung Xiaopan. Ketua Tian kemudian memeriksa Xiaopan dengan cermat dan menemukan tubuhnya terbakar oleh api. Tetapi organ-organ dalamnya sehat walafiat, sehingga bisa dipastikan Xiaopan tampaknya pingsan karena kelelahan. Ketua Tian pun tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi dalam baku hantam Xiaopan, dan ia hanya memperhatikan banyak orang yang melihat mereka saat ini. Sontak hal ini membuatnya merasa risih, dan ia segera membawa Xiaopan sebelum mengatakan kepada Ibu Tian bahwa ia akan membawanya pergi. Melihat ini, Ibu Tian pelan mengangguk dan kecemasan di wajahnya perlahan menghilang. Di dunia bawah, aula yang dipenuhi api di mana-mana saat membakar orang-orang yang menangis. Pada saat itu, Xiaopan merasa langit berputar dan bau darah menjijikan ada di mana-mana sebelum gemuruh awan gelap menutupi gunung. Dan hanya dalam sekejap mata, penduduk desa yang baik hati dan rajin menabung itu seketika menjadi mayat, dan desa yang damai itu menjadi seperti neraka. Melihat ini, Xiaopan berteriak sekeras yang ia bisa, dan rasa sakit pelan keluar dari dadanya saat ia terbangun dari mimpi buruknya. Tidak lama, suara yang ada
duet terdengar di telinganya saat ia perlahan membuka matanya dan melihat Ling Er di depannya. Xiaopan terus menatap Ling Er sehingga matanya tidak bisa berkedip. Dan pada saat ini di dalam ruangan, semua orang berkumpul di sekitarnya. Ketua Tian kemudian memegang tangannya dan mengecek denyut nadinya sebelum mengangguk dan merasakan tubuhnya sudah pulih. Melihat ini, semua orang yang ada di ruangan ini merasa lega dan akhirnya full senyum. Xiaopan melihat semua orang yang ada di ruangan ini sebelum ia bertanya-tanya tentang kejadian yang menimpanya. Tidak lama, Ling Er tersenyum dan menjelaskan kepadanya bahwa ia pingsan setelah pertarungannya dengan Peng Chan. Sontak Xiaopan yang mendengar ini perlahan menggerakkan tubuhnya dan ia terkejut dan merasa aneh karena ia merasa tubuhnya waktu pertarungan saat itu sudah hangus terbakar. Melihat keterkejutan dan keanehan di wajah Xiaopan, Ketua Tian memotong percakapan mereka serta menjelaskan kepadanya bahwa luka bakar yang diterimanya saat itu hanya luka kulit luar dan tidak merusak dagingnya, sehingga ia hanya mengobatinya dengan balsam giok. Ditambah lagi, saat pertarungan itu, ia hanya menerima satu buah geman di dada, tetapi tulang-tulangnya tidak remuk, dan dengan rebahan selama beberapa hari, ia kemungkinan akan sembuh. Tak lupa pula, Ibu Tian tersenyum kepadanya dan menyuruhnya untuk berterima kasih kepada suaminya yang telah menyembuhkan lukanya. Melihat ini, Xiaopan kemudian mengatakan terima kasih secara pelan kepada Ketua Tian dan akhirnya menyadari ketululannya. Mengetahui hal tersebut, Ketua Tian mendengus dan wajahnya berubah girang saat ia mengatakan kepada Xiaopan bahwa ia bukan murid tulul, melainkan murid terbaik puncak bambunya. Sontak kali ini membuat Xiaopan terkejut dan ia tidak mengerti dengan perkataan Ketua Tian saat ia mengatakan bahwa senior-seniornya dan Ling Er adalah yang terbaik di puncak bambu. Namun saat ia mengatakan hal ini, suaranya pelan menghilang saat ia memperhatikan wajah aneh Ling Er dan senior-seniornya, terutama saat ia melihat Song Daren yang tampak sangat pucat dan tidak berenergik sehingga ia tampak akan tumbang. Tidak lama, Ibu Tian menghela napas dan menyuruh senior dadu agar membawakan kursi untuk Song Daren. Dan senior dadu yang mendengar ini dengan cepat membawakan kursi untuk Song Daren yang tubuhnya lemas saat ia langsung duduk terengah-engah. Melihat ini, Xiaopan kemudian menanyakan kepada Song Daren tentang kejadian yang menimpanya. Song Daren pun yang mendengar ini hanya bisa tersenyum suram dan tidak menjawab. Namun tidak lama, senior dadu menjelaskan kepada Xiaopan bahwa di turnamen 7 divisi, semua murid puncak bambu dibabat habis termasuk Song Daren dan hanya menyisakan dirinya. Menyadari hal tersebut, Xiaopan pelan menatap Ling Er sebelum kekecewaan muncul di matanya. Beberapa saat, Ketua Tian kemudian menatapnya dengan serius saat ia menanyakan tentang kultivasinya dan di mana ia mempelajarinya. Sontak Xiaopan yang mendengar ini terkejut dan jantungnya berdetak kencang tak karuan saat ia melihat wajah seram Ketua Tian sampai-sampai ia tidak bisa berkata-kata sedikit pun. Di bawah tatapan seram Ketua Tian, keringat terus mengucur di dahi Xiaopan dan beberapa saat ia akhirnya menjawab sambil menunduk bahwa ia murid tulul yang tidak memiliki banyak kultivasi. Ditambah lagi, ia meminta maaf kepada Ketua Tian karena tidak melapor tentang benda yang baru-baru ini dikendalikannya. Sontak hal itu membuat Ketua Tian marah besar dan ia merasa Xiaopan berlagak menjadi bang jago di turnamen 7 divisi. Bahkan jawaban yang dilontarkan dari mulut Xiaopan tidak satu pun dipercayainya karena ia adalah tipikal orang yang tidak gampang dibodoh-bodohi. Karena pada saat itu, ia pernah bertanya kepada Song Daren bahwa kultivasi Xiaopan baru mencapai level 2 dan pada saat di turnamen, ia merasakan kejanggalan dengan kultivasi Xiaopan yang tiba-tiba mencapai level 4 sehingga wajah semua orang di ruangan yang mendengar ini langsung berubah. Sontak Xiaopan yang mendengar ini tidak bisa berkata-kata lagi dan ruangan ini menjadi sunyi sehingga membuat wajah Ketua Tian menjadi semakin buruk serta wajah semua orang yang ada di ruangan ini menjadi semakin panik. Tidak lama, Xiaopan pelan bangkit. Meskipun ia masih dalam kondisi lelah, ia masih turun dari tempat tidurnya dan di depan semua orang, ia berlutut di hadapan Ketua Tian sebelum menunduk dan meminta dihukum. Sontak Ketua Tian yang melihat ini menjadi semakin marah karena ia merasa Xiaopan tidak menunjukkan sedikit pun kejujuran. Ia kemudian tiba-tiba bangkit dari kursinya dan kemarahan muncul di wajahnya saat ia mengatakan kepada Xiaopan bahwa ia akan dipenjara dan dimusnahkan semua kultivasinya. Bahkan ia mengancam mengusir Xiaopan dari puncak bambunya karena berani berlatih kultivasi di luar kendalinya. Melihat ini, Xiaopan mengangkat kepalanya dan menatap Ketua Tian seraya menunduk dan terus-menerus meminta ampun kepadanya. Sebuah kekuatan besar dari Ketua Tian langsung menghujam Xiaopan sebelum tubuhnya terbang mundur hingga menghantam dinding dan seketika ia jatuh ke tanah dengan memuntahkan banyak darah. Sontak kejadian ini membuat Song Daren terjatuh dari kursinya dan semua murid pelan meminta ampun kepada Ketua Tian untuk memaafkan Xiaopan. Tidak lama, Ketua Tian memandangi semua murid dan Xiaopan dengan wajah sangarnya sebelum ia mendengus lalu pergi.
Melihat ini, Ibu Tian kemudian melihat semua murid sebelum ia menyuruh mereka berdiri dan berpesan kepada mereka untuk merawat Xiaopan selagi ia pergi menemui ketua Tian. Mendengar ini, semua murid dengan cepat menjawab ya. Tidak lama setelah kepergian Ibu Tian, semua murid saling memandang saat mereka melihat kondisi suram Xiaopan. Setelah beberapa saat, Ling Er perlahan berjalan dan membantu Xiaopan saat ia membaringkannya di lengannya. Dan pada saat itulah, setetes air matanya jatuh di wajah Xiaopan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 8 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.